gitu. Jadi gig ekonomi misalnya mereka masuk ke situ gitu, ataupun misalnya nasabah BRI yang sudah semakin digital savvy, mereka akan membutuhkan layanan digital, mereka akan bisa masuk ke Raya gitu. Jadi itu sih sebenarnya mind map-nya dari strategi besarnya gitu dari BRI Group gitu. Jadi memang Digital Bank Raya ini akan menjadi salah satu opportunity untuk dikembangkan gitu ya. Apalagi nanti yang kita lihat sekarang itu digital bank pun tetap butuh channel untuk O2O-nya gitu. Jadi dari online ke offline gitu. Jadi Bank Raya sebagai digital bank dia itu tetap bisa memanfaatkan ekosistem BRI gitu. Jadi networknya BRI itu tetap bisa dimanfaatkan oleh Raya gitu. Jadi saya lihat ini sangat simbiosis mutualisme ya kalau dulu teologi gitu. Jadi memang sangat menguntungkan gitu, sebagai parent kita bisa support dari anaknya, especially in terms of infrastructure ya, network existing network yang kita punya. Dana reksa ya kita lihat gitu ya, maksudnya mungkin kalau saat ini gitu kalau lihat nasabah BRI mungkin masih butuhnya ya cuma produknya ya produk yang plain vanilla bank gitu ya, mungkin butuhnya ya saving aja, butuhnya loan aja gitu. Tapi ini kan akan semakin ke depan itu kebutuhan itu akan sangat beragam ya, tidak hanya di sisi yang lain-lain, tapi juga kebutuhan layanan keuangan itu akan semakin berkembang. Nah, kita juga pengen meng-capture potensi ini gitu. Karena kan ya mungkin kalau sekarang kita mungkin bahasnya itu bersama dengan Cik Rita gitu, dengan teman-teman yang sudah paham untuk investasi. Nah, ini ke depannya kita juga harapkan nasabah kita juga lihat bahwa nasabah BRI itu yang walaupun mungkin mereka retail ataupun UMKM itu juga mulai melek investasi nih. Nah, ini yang nanti akan bisa di-capture oleh dana reksa itu, baik dana reksa sekuritas ataupun dana reksa investment management gitu. Jadi memperkenalkan juga untuk investasi gitu ke depan untuk nasabah-nasabah. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, jangan lupa di akhir sesi hari ini akan ada hadiah bagi penanya terbaik. Mungkin kita kembali ke penanya langsung. Ada pertanyaan dari Awi, silakan. Selamat siang, Cirita. Bapak Ibu BRI. Di sini saya mau compare antara BRI dengan BCA ya untuk LKQ1 2023. Untuk total sis BRI itu 42,46 triliun, sedangkan OPEC-nya 22,91 triliun, artinya 50% lebih ya. Dan tadi Ibu mengakui cost of credit-nya masih tinggi ya, sekitar 2,39%. Nah, untuk LKBCA itu total sis-nya 21,2 triliun, sedangkan OPEC-nya 6,81 triliun. Artinya BCA lebih efisien daripada BRI. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan dilakukan corporate strategi BRI untuk meminimalkan cost of credit di bawah 2% per 31 Desember 2023? Terima kasih. Wah, Pak Awi, terima kasih nih pertanyaannya, Pak. Ya, membandingkan dengan yang lainnya. Tapi mungkin kita juga harus lihat ya, Pak. Maksudnya segmennya BRI itu masuk kemana gitu sih, Pak. Jadi kalau kita tuh masuknya kan memang di UMKM ya, Pak. Nasabahnya, peminjamnya itu 36 juta gitu, Pak. Jadi kita punya misalnya kayak tenaga pemasar tadi yang di BRI only itu tuh di 27.000 ya. Kalau BRI Group itu Pak, itu kita punya 72.000 gitu Pak, dibalik angka 27, 72 gitu. Nah, jadi memang kita bicara kayak segmen yang totally different gitu ya Pak, kalau saya lihat. Karena kalau misalnya kayak nasabahnya, kalau AU-nya BRI Pak, ya dia untuk bisa dapat, misalnya kalau yang masuk korporasi ya, dia satu AO kalau misalnya dia mau punya outstanding 50 miliar mungkin dia cukup 2 nasabah gitu. Kalau BRI Pak 50 miliar Pak, average lossnya maksudnya di PNM berapa orang ngantri itu Pak gitu Pak. Jadi ya biaya tenaga kerjanya itu sangat tinggi gitu. Nah ini memang yang jadi challenges-nya ya, tantangan kita. Tapi yang saya lihat ini malah tantangan yang bisa
bisa dikalahkan gitu ya Pak Awi. Mungkin gitu ya bahasanya ya, karena kan berarti itu meningkatkan efisiensi kan Pak Awi. Nah, padahal kalau kita misalnya kayak efisiensi bisnis proses, berarti apa sih yang kita lakukan? Ya, kita misalnya digitalisasi gitu Pak. Kalau misalnya nanti ini ada nomornya kita nggak ya? Kalau kita lihat Pak Menterinya BRI Pak, kalau dulu tuh sebelum kita punya Brispot Pak namanya, sebelum kita digitalisasi, satu mantri itu pegang 300 nasabah. Sekarang satu mantri pegang 500 nasabah, Pak. Jadi jadi sekarang sudah sangat baik gitu ya. Jadi efisiensi itu akan semakin meningkat gitu, Pak. Nah, ini itu jadi jumlah mantrinya dulu satu orang pegang 300, sekarang pegang 500. Nah, ini nanti ke depannya seperti apa? Nah, ini yang kita harapkan kita bisa membawa pengalaman BRI di parentnya, kemudian kita bawa ke PNM Pak, karena di PNM itu yang juga sekarang satu menterinya pegang 300 saja gitu Pak. Jadi kita harapkan digitalisasi proses bisnis akan sangat lebih cepat, mereka akan bisa lebih produktif, bisa handle lebih banyak nasabah, akhirnya efisiensi ratio mungkin akan bisa lebih membaik. Tapi mungkin ya akan tidak bisa disamakan dengan yang lain gitu Pak, karena memang segmen bisnisnya itu memang berbeda gitu. Mungkin itu Pak Wing. Yang kedua yang credit cost gitu. Nah ini credit cost Pak ini. Ini kalau saya lihat ini juga opportunity juga sih Pak buat kita gitu. Jadi kalau kita sekarang memang standarnya berapa sih di BRI gitu ya? Ya ini sebenarnya kalau yang credit cost yang warna biru ini Pak sebelah kiri itu kita bisa tarik ke belakang. Dulu tuh mungkin malah bisa di level 2%-an gitu. Jadi sebenarnya opportunity kita untuk bisa semakin efisien di credit cost itu semakin besar Pak. Kalau mungkin yang lain kan udah rendah ya Pak, mau how low you can go gitu. Nah kalau BRI ini masih tinggi, masih bisa kita rendahin lagi gitu Pak. Potensi untuk upside ke profit ya masih ada gitu. Nah kita tingkatkan risk management sehingga loan quality meningkat, credit cost yang dibentuk nggak akan setinggi ini. Tapi yang pasti Pak, credit cost-nya ini segini, coverage-nya juga terjaga ya Pak. Jadi ya harusnya sangat konservatif gitu Pak, coverage-nya di atas 80% gitu NPL coverage, padahal kita pengennya mungkin di 215 harusnya should be okay, tapi kita well above itu. Jadi ya sangat konservatif sih Pak. Mungkin kedepannya sustainably ya akan dibawa ke level credit cost yang sebelumnya ya Pak ya, mungkin bisa di 2%. Jadi dari sekarang 2,38 gitu, nanti ke depan ini kita bisa bawa ke level 2% nanti Pak. Ya, mungkin demikian. Semoga menjawab. Maaf Bu. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Itu strateginya, corporate strategi apa yang akan dilakukan BRI untuk meminimalkan cost of credit sampai 2% per 31 Desember 2023? Soalnya kan ini masih ada 7 bulan lagi. Iya, jadi kalau targetnya tahun ini 2,2 sampai 2,4 Pak. Nanti jadinya kalau misalnya sampai ke 2% mungkin lebih ke sustainable level ya Pak. Jadi setelah midterm gitu misalnya tahun 2024, 2025 mungkin kita bisa bawa ke 2%. Strateginya nanti improve di risk manajemennya juga, dan juga kita juga tadi Pak yang strategi pertama, jadi quality growth-nya kita Pak. Jadi ya kita maunya terus tumbuh, tapi di loan yang terjaga kualitasnya gitu. Soalnya sih saya, maaf ya Bu, Ya, kalau kita compare ke BCA memang kan kurang efisien. Tapi kan Ibu tadi bilang segmennya berbeda. Oke lah, saya terima kalau segmennya berbeda. Tapi kan kita harus lihat dari total salesnya, bukan dari segmennya Bu. Karena ini udah nggak efisien gitu. Apalagi sekarang udah zamannya digital. Tadi Ibu bilang satu menteri dulu 300 orang, sekarang cover 500 orang. Ya. Artinya kan ini masih belum efisien gitu loh dengan adanya kemajuan teknologi ini. Makasih Bu. Ya, kalau itu malah sudah naik ya Pak. Maksudnya dari 300 ke 500. Jadi kayak ini loh Pak, itu kan kalau misalnya pegang nasabah peminjam ya Pak, proses bisnisnya kan juga sebenarnya kebayang nggak Pak Awi kan sangat banyak ya Pak. Kalau misalnya kita mau menyalurkan kredit kan prosesnya sebenarnya sangat banyak ya, mengakses dia
kapasitinya seperti apa, misalnya terus melihat kolateral gitu. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya satu orang handle 500 itu udah sangat bagus. Nah, yang tadi saya coba sampaikan adalah di perusahaan anaknya BRI yang baru ini loh Pak, yang PNM itu loh Pak. Tadi satu mantri itu mereka masih 300, berarti sebenarnya kita kesempatan untuk bisa meningkatkan efisiensi di mereka tuh masih ada gitu dengan digitalisasi itu Pak. Cuma memang kalau kita bicara bahwa OPEX-nya harusnya bisa seefisien yang bank yang mungkin nasabahnya tidak, peminjamnya tidak sebanyak BRI itu ya mungkin sudah tidak bisa apple to apple ya Pak. Mungkin itulah kalau yang kita lihat ya Pak, kita kan memang bukan bank digital ya Pak. Jadi kita masih banyak tenaga kerja, masih banyak networknya. Tapi yang kita lihat bahwa itu yang masih applicable untuk sekarang gitu. Untuk melayani nasabah BRI, mikro BRI itu mereka masih butuh accessibility. Accessibility-nya itu apa sih? Dengan adanya outlet. Nah, outlet itu yang biayanya itu yang cukup besar gitu Pak. Jadi itu yang bisnis proses yang kita lihat memang yang masih sangat applicable gitu saat ini gitu. Artinya kan dari pihak BRI harus memberikan. Can I answer you in English a little bit on it? Is it okay? I can speak English fluently. Okay. So you're looking at two very different businesses in the sense that, BRI is more of an asset-based bank, right? Where we have high-yielding assets, which comes at a cost of higher cost to serve, right? Because of the micro. The valuation of our company right now is about 2.6, 2.7 times book value. BCA is more of a liability-based bank, right? Where they have very low-cost funds. They've done a tremendous job of their transaction banking. They have a phenomenal business. And they operate at a lower risk profile and a lower cost profile as well. But they trade at a much higher price to book value. So as an investor, I think, you have a choice if you want to own, a company like ours where, we're trying to move our profitability metrics higher based on the opportunities we have in front of us on the asset side, and some on the liability side as well, bringing our costs down in some of our segments, versus BCA, which is a very asset-sensitive bank. And when you look at what's happening right now in the rate environment globally, rates have basically come probably pretty close to peaking, maybe only a couple more rate hikes. So a asset-sensitive bank like BCA, Mandiri, BNI, as rates start to come down over the next 12 months, those banks would see their margins contract, right? Because their lending yields reprice down faster and their funding costs can really go down. Now, a bank like us, where our asset yields, we're a little bit more liability sensitive than these guys. So our asset yields tend to stay higher because of the micro business. The yields don't go down, but our funding costs will go down. So our margins will probably widen in that period of time, even if all things remain the same from our mix of our loan book. I don't know if this gives you the answer you're looking for, but BCA is a phenomenal bank. It's very well run, and you pay a premium price for that. For us, we feel there's an opportunity for our valuation to go up based on a number of actions that we're taking that should lead to our profitability improving closer to BCA's level of profitability, with employing, from a capital basis, very similar levels of risk. So that's kind of, how we look at things. It's, they're two very different businesses. Our costs may continue to come down, but to get to BCA's level, it would be, almost a disservice to tell BCA that we were going to do that, because we're out operating a micro business with, thousands of branches across the country. It's not likely. And you can look at this from our cost to assets as well. Never mind our cost to income, but if you look at our cost to assets as well, it will always be operating at a higher level because of the asset based nature of our business versus the liability based nature of their business.
Iya, sorry, mungkin tapi satu lagi sih, mungkin mau coba add on Pak. Jadi mungkin yang penting juga lihatnya adalah trennya gitu ya Pak ya. Kalau sekarang tuh kalau lihat di yang paling bawah nih Pak, di row paling bawah, sebenarnya kalau di BRI only-nya tuh udah 37% gitu, dan itu jauh di bawah yang lainnya nih Pak. Jadi tapi trennya juga terus membaik. Nah juga di sisi Pegadaian ataupun PNM gitu ya Pak. Jadi sebenarnya trennya itu tuh yang kita coba terus tingkatkan sih Pak, terus kita perbaiki. Ya mungkin dengan pembahasan tersebut Q&A session kita harus tutup karena waktunya tidak mepet. Jadi sekarang simpulan BRI dan BCA adalah bank yang sangat berbeda. Karena itu dari sisi cost structure juga sangat berbeda. Mungkin demikian Q&A-nya saya kembalikan ke Ciri. Terima kasih. Oke, thank you so much untuk Hanel dan tim dari BRI. Oh ya, tadi Hanel yang tadi ada pertanyaan dari Pak Haryanto Wijaya itu tadi udah tersummary atau memang belum? Enggak, Iya kan? waktu bahas tentang US. Yes, iya.